Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan yang sehat pada pagi hari ini. Yang saya hormati yaitu Bapak Sari Buding selaku dosen Bahasa Indonesia dan semua teman-teman mahasiswa di mata kuliah Bahasa Indonesia. Selama 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan teman-teman mengenai dampak COVID di Indonesia. Nah, apakah kalian tahu apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti MERS dan SARS. Corona jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19 atau coronavirus di SARS 2019. Coronavirus ini sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurutnya, berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, serta kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Tetapi dikatakan bahwa vaksinasi yang pada mulanya adalah hak setiap orang dapat menjadi suatu kewajiban, mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. Hal ini karena seseorang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan, bahkan membunuh orang lain. Dan pemerintah telah mengingatkan bahwa pada pandemi COVID-19 seperti ini, menggunakan masker adalah bagian dari protokol kesehatan untuk mencegah penularan infeksi COVID-19. Selain dengan vaksinasi dan memakai masker, kita masyarakat Indonesia juga perlu menghindari kerumunan di tempat-tempat umum, karena setiap orang bisa terinfeksi atau tertular virus COVID-19. Tidak diketahui siapa yang tertular COVID-19 apabila tanpa gejala. Semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila tidak ada keperluan yang mendesak. Upaya menghindari kerumunan menjadi modal dalam mencegah penularan COVID-19. Nah, demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.